Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak RW? Sehat? Kabar sehat. Alhamdulillah. Sehat Kang Lutfi. Terima kasih udah diundang. Kayaknya sibuk nih setelah Gitu ya? pemilu ya. Iya. Ya kudu janjian ya Tamapi. Kalau misalkan Itu dia. mau ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar Dapur Iya, Podcast ya. Dapur Podcast. Dapur Podcast. Perkenalkan, nama saya Andi Suhara. Saya Ketua RW 019 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan. Dapur Podcast berikutnya. Stay tune malam minggu episode Dapur Podcast Dapur Warga. Terima kasih. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Dapur Podcast bersama saya Lutfi Ibrahim. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan narasumber pembicara sekaligus bintang tamu untuk Dapur Podcast. Saya langsung perkenalkan saja Pak RW 19, Bapak Ketua RW 19. Apa kabar Pak RW? Kabar sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Setelah kesibukan pemilu nih. Iya, sibuk banget ya pemilu ya. Rasanya kalau udah selesai kayak apa ya? Kayak bisul udah pecah lah. Lega. Lebih tenang ya. Lebih tenang. KPPS juga anggotanya Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya, gitu. Baik Pak RW, berhari-hari. Entar dulu Pi. Iya, silakan. Gini. Saya mau tanya duluan, boleh dong? Oh, boleh. Ya. Gimana? Saya kan diundang nih pemirsa sama Kang Lutfi. Namanya Dapur Podcast. Dapur Podcast ya. Iya. Kenapa namanya Dapur Podcast ya? Oh, nah ini nih. Saya suka nih kalau pertanyaannya itu. Iya dong, biar pemirsa juga kan pada tahu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya gini Pak, yang paling aktual lah ya, yang paling nyata kenapa ini dinamakan Dapur Podcast? Karena ya kita syutingnya ini di dapur nih. Oh ya. Mungkin oke lah bisa keliling nih biar kentara nih dapurnya nih. Oke, jadi emang adanya di dapur ya? Adanya di dapur. Itu makanya Pak RW nih. Kenapa saya minta waktu Pak RW tengah malam seperti ini pas habis ronda gitu ya, kita cegat, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Karena memang ini dapur bisa digunakan hanya malam hari. Kalau siang kan kegiatan di sini, kegiatan produksi segala macam. Jadi kita memang nggak bisa nih kalau siang hari. Iya. Pertama itu, nah ada salah satu lagi Pak RW yang mungkin saya punya filosofinya nih kenapa Dapur Podcast gitu ya. Saya melihat bahwa dapur itu merupakan suatu perangkat gitu ya, yang memiliki fungsi utama lah. Kalau dalam rumah itu pasti memiliki fungsi utama, tetapi tidak pernah diekspos. Kalau Pak RW berkunjung ke rumah siapa gitu ya, nggak mungkin langsung dapurnya yang kelihatan. Betul. Padahal dapur ini mempunyai fungsi yang sangat penting. Nah itu makanya di Dapur Podcast gitu ya, rata-rata fokus saya adalah pingin mengangkat atau istilahnya berdiskusi mengenai suatu perangkat fungsi-fungsi yang sebenarnya ada di lingkungan kita, tetapi tidak terlalu terekspos nih. Episode yang lalu saya undang Bapak RT gitu ya. Iya, saya lihat itu. Sekarang Pak RW gitu ya. Kenapa? Karena ya mungkin tetangga, warga tidak terlalu tahu detail seperti apa sih sebenarnya kegiatan RT, kegiatan RW, program-programnya. Kenapa tiba-tiba got menjadi lancar? Kenapa tiba-tiba jalanan jadi bagus? Penerangan jalan juga alhamdulillah gitu ya, lengkap dan segala macam. Nah, saya rasa nih sesuatu yang menarik nih kalau ini untuk kita kupas nih. Biasanya kan tidak terekspos ke permukaan lah ya. Kurang lebih seperti itulah filosofinya lah. Makanya saya kasih nama Dapur Podcast nih gitu. Ini jadi inspirasi saya nih pemirsa. Iya. Itu menarik. Nanti saya belajar sama Kang Lutfi lah. Oh iyalah, nanti kita sama-sama belajar lah, sama-sama sharing ya. Jadi pemirsa tunggu juga podcast saya. Saya nggak mau kalah nanti sama Kang Lutfi. Haruslah kita masih muda kok ya. Iya. Artinya jangan kalah sama pemuda-pemuda yang lain. Betul dong. Baik Pak RW. Oke. Kita awali dulu nih untuk diskusi kita, perbincangan kita malam ini. Sebelumnya mungkin ya tak kenal maka tak sayang lah. Saya perlu dulu nih memperkenalkan nih.
Bapak Ketua RW 19 aktif di Taman Kebalen Bekasi ini. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu ya perkenalan singkat mungkin Pak RW, silahkan Pak RW. Iya, pemirsa Dapur Podcast, nama saya Andi Suhara. Saya sebagai Ketua RW 019 di Taman Kebalen, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan. Nah, di highlight sebelumnya saya sampaikan bahwa saya itu menjabat 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Berdasarkan Permendagri yang ada, sekarang kan apa ya? Periode, masa jabatan, masa bakti. Ketua RT, Ketua RW itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Jadi sisa masih ada 3 tahun setengah ya? Lagi nih, Kang Lutfi. Siap. Jadi ya saya mintalah doa dari teman-teman pemirsa sekalian supaya 3 tahun setengah ke depan masa saya selesai dengan lancar. Oh amin. Gitu. Kita sama-sama doakan, harus lah ya. Iya. Program-program apa, nanti kegiatan dan goals-goalsnya seperti apa. Nah itu justru yang akan kita nantikan nih gitu ya. Boleh. Oke, ngomong-ngomong Pak RW, apa namanya di Taman Kebalen ini udah berapa lama Pak RW ini bermukim di sini ya? Oke. Saya itu asli Cakung. Oh, Cakung. Ya, Jakarta Utara ya. Jakarta ya. Saya merantau ke Bekasi itu dari Desember 2006. Oh, 2006 berarti udah berapa tahun tuh Pak? Ya lama lah ya pokoknya. Lama lah ya. Susah ngitungnya. Udah belasan tahun. Belasan tahun tapi ya. Kalau disuruh ngitung itu waduh ribet. Jadi selama sekian tahun ini dari 2006 saya 3 bulan menghuni rumah, langsung diminta sama warga sebagai Ketua RT 03 RW 19. Berarti sebelumnya justru pernah jadi RT dulu ya? Iya, pernah. Awal bermukim kalau baru 3 bulan. Dan kebetulan di Mutiara Gading 3 itu kan masih lahan baru lah ya. Jadi warganya belum banyak, hanya beberapa orang. Akhirnya itu tahun 2006 ya? 2006 gitu. Nah, saya jadi Ketua RT 3 tahun setelah saya menghuni, itu sekitar 2 atau 3 tahun saya jadi Ketua RT, dan selanjutnya ya biasa-biasa aja, akhirnya jadi warga biasa. Tetapi memang warga di RT 03 itu memang saya sebagai penasehat lah. Penasehat. Ini tokoh nih. Iya. Pemirsa tokoh nih. Saya pertama berjumpa juga langsung wah ini tokoh nih. Memang jadi begitu Bang Lutfi. Panjang lah perjalanannya 3 tahun itu, periode saya, akhirnya saya sebagai penasehat. Dan sekitar 1,5 tahun lalu akhirnya ada pemilihan Ketua RW di 19. Saya dicalonkan dan alhamdulillah dikasih amanah gitu sama warga. Siap, gitu, betul. Nah, berarti itu tahun 2000 apa RW nih? RW itu 2021. Enggak, 2023. Oh ya, 2023 karena baru 1 tahun setengah ya. 2023 itu gimana? Langsung aja ditunjuk langsung biasanya enggak. Atau ada konsep pemilihan? Itu rame. Oh, gimana Jadi, cerita? Saat itu sampai 2 putaran, Pi. Ini berarti mirip kayak presiden gitu ya? Iya. Iya. Gimana? Baliho semua calon di RW 19 kebetulan panitianya oke lah. Oke. Jadi semua calon di putaran pertama dipampang di di pinggir-pinggir jalan. Ya, akses menuju RW 19. Iya, ini oleh KPU-nya RW gitu ya. KPU-nya RW. Nah, akhirnya saat itu di putaran pertama saya kalah. Putaran pertama malah kalah. Oke. Gitu. Saat itu berapa calon, Pak? 3 calon ya. Ada 3 calon. Oke. Nah, saya di peringkat kedua. Akhirnya dilakukan putaran kedua lah. Artinya putaran pertama saya kalah. Bukan kalah dalam artian kalah selesai, tetapi bukan. Suaranya di urutan kedua. Iya, betul. Akhirnya dilakukan putaran kedua dan alhamdulillah saat itu saya menang. Alhamdulillah ya, berarti
ada koalisi nih dari Ada koalisi, ya dari calon yang lainnya nggak kalah sama presiden lah ya. Iya. Ya itulah Jadi, pemirsa, memang ke RW-an ini adalah suatu organisasi yang semuanya terintegrasi ya. iya. Karena memang semua programnya juga terintegrasi ke pemerintah daerah ya, ke kelurahan, ke kecamatan gitu ya. Kelurahan. Betul, Jadi betul. kalau saya itu cenderung saat ini adalah yang saya sampaikan ke warga turunan informasi dari kelurahan. Nah, iya Gitu. betul. Berarti di atasnya RW ini memang lurah langsung. Lurah. Bawahnya baru RT Iya, gitu kita ya. punya grup FKRW namanya. Di Iya. situ anggotanya adalah para ketua RW. Oke. Nah, ada dari pihak kelurahan. Jadi Betul. nanti dari informasi yang kelurahan punya dituruninlah ke dalam FKRW. Ah, iya, Nah, iya, saya iya. setelah ada informasi dari kelurahan, saya sampaikan ke para RT yang ada di RW 19. Oh. Nah, terus gini betul. juga, Kang Lutfi. Kita sharing Iya, lah ya. iya. Jadi Ini menarik nih, makin menarik nih. saya sebisa mungkin prinsipnya itu bola panas jangan sampai ada di kita. Iya. Artinya begini, ketika ada informasi, ya informasi turunan dari kelurahan, Iya. sebisa mungkin, secepat mungkin kita sampaikan ke para ketua RT. Oke. Gitu. Iya, Jadi, betul. Jangan sampai nanti warga itu akan bertanya, ini informasi dari mana? Justru warga akan dapat informasi itu dari RW lain. Oke. Nah, ini kan jadi satu blunder ya. Iya, betul. Blunder nih, betul. gitu. Ini gimana? RT-nya kah yang tidak menyampaikan atau Iya. RW-nya kah yang memang tidak menyampaikan? Jadi saya pun sampaikan ke para ketua RT, ketika kita jadi pengurus ketua ya sejauh sebisa mungkin kita bisa kasih manfaat. Betul. Dan prinsip kerjanya bola panas jangan sampai ada di kita. Iya, dan yang Gitu. paling penting justru supaya tidak ada misinformasi ya. Iya. Artinya informasi harus valid supaya langsung dari si pengurus RW-nya sendiri yang menyampaikan langsung betul. Warga pun dapat informasi ya dari pengurus lah, pengurus RT, pengurus RW gitu Ini ya. ngomong-ngomong dapur podcast nggak ada kopinya apa ya? Iya ini masih lagi diseduh. Oh lagi diseduh. Nanti kita ini siap, sesi siap. 2 nanti kita Iya. ada. Aduh, Iya. kena aja nih host nih. Aduh. Oke, Iya. Pak RW. Siap. Tadi lah kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kan Pak RW udah menerangkan ya bahwasanya ini integrasinya ada ke kelurahan, terus ke bawahnya juga ke RT. Terus sebelumnya juga kan pernah menjadi ketua RT nih. Perbedaan yang paling signifikannya apa nih? Sebenarnya Di RT sama di RW ini kalau apa nih? menurut saya ya, Iya. lebih enak jadi ketua RW. Ketua Kenapa? RW. Iya. Oke. Yang kita pegang hanya Ketua para RT, ketua RT. para ketua. Oh Iya, iya, makanya betul. ketua RT itu lebih berat karena megang warga iya, langsung. dan rata-rata di Villa iya. Mutiara Gading ini kan ada 60 kakak ya. 60 kakak. Betul, Artinya satu betul. RT aja. Ini terkecil aja di RW 19 itu paling kecil jumlah kakak di RT 10 adalah 35. Iya, Gitu, iya betul. ya kan? Iya. Minimal si ketua RT harus pegang 35 kakak. Sementara iya, saya betul. ketua RT 9 di RW 19 hanya 9 RT. ketua RT. Iya Jadi, benar. Dan kita hanya mengarahkan para ketua RT informasi dari kelurahan, program-program dari kelurahan, kemudian apa yang kita mau buat program di RW 19 ya kita sampaikan di para ketua RT saja. Gitu. Iya. Pantesan kemarin waktu kita undang ketua RT mukanya tidak seceria ini. Bebannya ternyata ya diungkap nih, ternyata bebannya lebih besar, dia lebih luas karena langsung kepala keluarga yang diurusin. Karena masing-masing warga itu kepalanya warna-warni, Kang Lutfi. Iya, Ya, betul. Nah, ketua RT itu ya banyaklah masalah. Iya. Ketika saya jadi ketua RT pun, ya kita harus menyelesaikan banyak masalah karena itu tadi saya bilang minimal 35 kakak, apalagi kalau misalkan di RT-RT lain bahkan lebih, ada 3 RT di RW 19 itu sampai 120 kakak. 120 kakak satu. 120 kakak. Iya, Dan itu betul. kebanyakan juga akhirnya ada blok-blok nih. Iya. Gitu. Apalagi RW 19 ini Iya. ada
enggak seperti mungkin saya gambarin ke pemirsa nih, RW 19 itu enggak hanya satu titik lokasi. Iya, tersebar ya. Iya, tersebar gitu, Betul, tersebar. betul, Jadi betul. umumnya kalau tersebar ini kan punya masing-masing kelompok. Tapi alhamdulillah Betul. saat ini sih RW 19 rukun. Kompak, Kompak. ya rukun ya. Meskipun ada beberapa titik, tapi ya mereka bisa saling apa ya namanya? Sinergi lah. Betul, Betul. saling sinergi. Iya. Apalagi bagi saya apa ya? Kita harus ke para ketua RT itu kadang-kadang suka saya ayo kita ngopi gitu. Padahal cuma ngopi aja. Iya. Artinya ketika seseorang sudah segan sama kita dan betul, ada masalah gitu Iya. ya, ada masalah, nggak ngegas banget. Iya, karena Gitu. ya itulah hanya ngopi, tapi kan di situ Iya. artinya ada kedekatan chemistry, Betul. akhirnya kan kepercayaan ya. Betul. Nah, ini menarik nih. Karena gini Pak RW, ini mungkin asumsi saya ya, asumsi saya, pejabat RW itu ya bukan pejabat seperti pejabat pemerintah gitu ya, di Pemda, di istana dan segala macam gitu, tapi lebih banyak titik beratnya ini sosial ya. Sosial gitu ya. Nah, cobalah, ada gak istilahnya kesulitan, kendala-kendala, karena saya pikir kalau misalkan ini kegiatannya, program-programnya berkaitan dengan sosial gitu ya, kadang-kadang tidak sepenuhnya mendapat support nih, karena mungkin warga juga ya kadang-kadang ada yang warga hitung-hitungan Pak RW, bener gak? Pasti. Ada yang mau disuruh ikutan kerja bakti dan segala macam, ada yang hitung-hitungan atau seperti apa. Nah, pasti. mungkin kira-kira kesulitan atau apalah yang mungkin Pak RW ini saya mungkin begini nih. Kang Lutfi ya. Iya. Pengalaman saya 1,5 tahun ini ada beberapa case. Ya, contoh saya nggak sebut RT mana ya. Iya. Ada satu masalah. Kemudian Pak RT-nya ini lapor ke saya. Pak RW, tolong bantu saya dong menyelesaikan masalah ini gitu. Masalah kewargaan lah ya. Oke. Nah, prinsip saya kalau niat kita baik menyelesaikan masalah, insya Allah hasilnya akan baik. Iya, itu betul. prinsip saya. Iya. Ketika ketua RT ini, Pak RW, tolong bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Saya bilang, coba saya minta kontak orang yang komplain. Komplain. Iya, siap. Akhirnya saya telepon orang tersebut dan diterima dengan baik sama beliau. Dan alhamdulillah sampai saat ini justru kita berteman baik. Berteman baik. Itu saya bilang. Niat kita baik. Betul. Dan masalah itu nggak bisa kita hindari. Jangan pernah masalah kita hindari. Masalah akan terus mengejar kita. Betul. Kita mau lari, masalah itu nggak selesai. Jadi kenapa juga harus kita hindari? Mau nggak mau, ya kita datangin, kita selesaikan masalah. Akhirnya malah timbul kepercayaan. Sampai sekarang kita malah beberapa kali ketemu sama beliau, betul. Kan? Kita ini menarik bareng gitu. Sekali lagi prinsipnya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang kalau di sosial itu ya tadi balik lagi, bukan prosedural ya Pak ya? Bukan. Lah boleh kita bilang itu diabaikan saja prosedural, tapi lebih ke pendekatan dan komunikasi yang baik. Saya pernah satu lagi. Ada salah satu RT. Iya. Ketika itu saya belum jadi ketua RW, gitu kan? Saya nggak sebut lagi namanya si Mawar kali ya. Ibu Mawar. Oke. Gimana? Ini menarik nih. Kira-kira gimana nih? Ketua RT itu pada saat pemilihan belum jadi ketua RT kan? Dicalonkan. Pak RW, Pak Andi, saya mohon jangan jadiin saya ketua RT. Tapi apa saya sampaikan ke orang tersebut? Iya. Dulu saya pernah kerja, ada bos saya, dokter, itu bilang, tips kita sukses adalah 3 O. Apa tuh? Ini otak, penting. Otak, omongan, otot. Ya. Nah, saya melihat si orang tersebut, ya kan? Iya. Dia punya tempat kerja yang bagus. Ya kan? Kemudian dia pun pekerja keras. Oke, rajin lah ya. Rajin lah. Si Bapak RT ini. Tapi memang untuk berkomunikasi kan harus dilatih.
Oh iya, gitu. iya. Dan Harus sering itu. Dan beliau sangat keberatan. Dan saya bilang punya tempat kerja yang bagus, masih muda, gitu ya. Ototnya juga memang rajin. Kenapa nggak diolah omongannya? Gitu. Tadi apa? Otot, omongan. Iya, omongan. Iya. Otak itu orang tersebut pinter, ya kan? Otot itu memang dia pekerja keras. Iya. Tetapi omongannya ini yang perlu dilatih. Dan saya bilang sama orang tersebut, organisasi pemerintahan paling rendah adalah RT. Pasti. Apa yang harus ditakutin? Iya. Ya, karena yang kita ajak ngobrol, Langsung kita tetangga ajak diskusi, sendiri ya. tetangga dan teman-teman kita kan begitu. Teman nongkrong sehari-hari sebenarnya. Mudah-mudahan dengan dia melatih komunikasinya, ya biasanya perusahaan-perusahaan bagus ini kan bukan hanya ngelihat kerjanya bagus, gitu ya, tapi juga dibutuhkan omongan atau komunikasi bahasanya. Communication skill lah ya. Iya, gitu. Hebat nih. Jadi ini Bapak RW apa udah jadi penasehat RW nih? Enggak, saya waktu itu masih penasehat RT. Masih penasehat RT. Pantas. Singkat cerita, berarti si orang tersebut jadi ketua RT. Jadi. Alhamdulillah. Dan pengalaman lagi ketika rapat pertama, beliau itu masih gugup. Tapi sekarang demam panggung itu. Demam panggung. Tapi sekarang saya ancungin 4 jempol buat dia. Ini penasehat hebat. Dan mudah-mudahan orang tersebut punya karir yang bagus di pekerjaannya juga ini. Nah, pemirsa seperti itu ya. Kalau ngasih nasihat itu yang memang bermanfaatnya itu sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Artinya mungkin si Pak Ketua RT tersebut akhirnya bisa mengurus warga dengan baik, tetapi di sisi lain tadi communication skillnya yang terasa di tempat kerjanya secara tidak sadar. Betul. Dia semakin bagus lah dalam berkomunikasi. Karena saya kerja itu juga kan ada beberapa kali saya di perusahaan yang cukup besar lah ya. Itu ada yang namanya briefing. Ya, biasanya apalagi di perusahaan Jepang gitu ya, ada briefing pagi. Briefing gitu pagi kan. Ya, betul, nah, disitulah kita sebagai anak muda gitu ya, yang punya perusahaan bagus, sampaikan biar manajemen itu melihat bahwa kita itu punya komunikasi yang baik. Iya, betul. Kerjanya bagus. Gitu. Kemudian kita rajin. Ya insya Allah punya 3O ini akan sukses lah. Gitu. Iya. Gitu kan, Lutfi. Menarik. Jadi tadi kan sebenarnya gitu ya. Kita kan kayaknya kalau warga gitu ya, banyak yang menghindar gitu ya, karena kayaknya sulit ngurus orang gitu. Tapi tadi Pak RW jelaskan bahwa selama prinsip ada niatan baik, masalah apapun sebenarnya selesai saja, dan itu juga lebih ke kayak kita tuh dapat teman lah. Jadi memperbanyak teman gitu ya. Betul. Dan ketika kita jadi ketua RT atau ketua RW, ada satu hal lagi yang menurut saya sangat menarik. Mungkin beberapa orang atau saya lah gitu ya. Dulu ketika kita pasang status mengumpat, bisa jadi status di media sosial nih. Di medsos misalnya, di WhatsApp atau di medsos, kita seenaknya aja. Gitu. Tapi ketika kita jadi ketua RT atau ketua RW, kita kan harus berpikir, pantas nggak kalau misalkan kita pasang status yang nggak baik gitu loh. Betul. Karena apa? Ada image sosial nih. Ada image sosial yang memang terjaga dengan sendirinya. Karena apa? Karena ketika kita pasang status dengan yang negatif, warga itu akan melihat, oh ini loh ketua RT saya, oh ini loh kualitas ketua RW 19. Betul. Gitu. Dan yang kedua, kalau dulu mungkin kita nggak peduli ya, kurang peduli ketika ada warga yang berduka, ada yang sakit, atau bahkan ada yang meninggal. Karena lokasinya jauh, tadi saya bilang di RW 19 itu ada beberapa titik. Lokasi jauh, oke lah. Kita cukup denger aja, kita nggak datang gitu. Tapi ketika kita jadi ketua RT atau RW, mau nggak mau kita harus hadir ke sana. Iya. Kadang-kadang hal baik itu kan harus dimulai dari cara dipaksa. Akhirnya jadi biasa gitu loh. Artinya terkadang hal yang baik kita mulai dari hal yang dipaksa.
Iya, setuju. Biasa dan jadi budaya kan begitu. Betul. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini harus kita bangun. Toh itu juga untuk kebaikan kita juga gitu. Selama itu ngebentuk diri kita, artinya bukan setelah tidak jadi RW kembali lagi jadi biasa, enggak ya. Jadi itu kan tadi saya dibentuk bilang, lah ya. Dipaksa biasa budaya. Ya. Gitu. Kalau udah jadi budaya, meskipun udah jadi nggak jadi ketua RT atau ketua RW, ya harapannya pastikan kalau ada yang duka, ada yang sakit, ya kita datang gitu. Intinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau tadi Kang Lutfi bilang takutlah jadi ketua RT, takutlah jadi ketua RW. Selama kita berpikir positif, toh juga untuk kebaikan kita, ya kenapa enggak juga gitu lah. Nah, pemirsa, ya kan? Jangan takut untuk jadi pengurus ya, baik di KRT-an maupun di KRW-an gitu ya. Karena belajarlah dari Pak Andi nih, Bapak Ketua RW 19, karena ya itulah semua masalah bisa diselesaikan, bahkan justru diselesaikan secara baik, sangat baik lah gitu. Bahkan itu kayaknya malah menambah silaturahmi lah ya, menambah kedekatan. Nggak ditanya nih pakai baju batik kenapa? Habis dari mana ini? Habis kalau saya barusan Pak RW karena mampir di pos ronda nih malam minggu nih kita mampir di pos ronda, jadi ayo Pak RW kita sekarang aja gitu. Nah kalau Pak RW kan ini memang jadi buat gimana nih, habis dari mana nih, gimana nih? Saya bukannya mempersiapkan diri karena dijadiin tamu oleh Kang Lutfi di Dapur Podcast. Enggak. Saya sih biasa aja sebenarnya gitu ya. Tetapi memang malam ini saya ada pelantikan ketua RT 06 di RW 19 gitu. Karena kita sudah janji gitu ya. Betul. Kita sudah janji, daripada saya balik ke rumah lagi ganti kostum lagi. Ya udah saya sekalian pakai batik. Gitu kan. Berarti habis pelantikan nih. Habis pelantikan saya tadi. Gitu. Seru juga nih, makin seru aja. Nih Pak RW, tadi udahlah kalau nanti terakhir kita main gitar ya. Kita nyanyi ya. Ini hobi nyanyi? Enggak sih, cuma pengen aja gitu. Oke, nanti kita nyanyi. Tapi ngomong-ngomong hobi dulu nih, hobi karena ya udah nunjuk gitar duluan ya. Saya sempat dengar ini Pak RW ini hobinya adalah olahraga, Pak RW ya? Iya, saya suka olahraga. Segala jenis olahraga. Seperti apa coba? Pingin tahu nih kita semua. Saya waktu remaja di Cakung itu semua olahraga saya bisa. Gitu. Kita kan dari kampung nih. Iya, gitu. Cakung nggak? Cakung gitu. Kota lah itu. Jadi remaja saya itu saya bisa main catur mulai kelas 3 atau kelas 4 saya lupa. SD. Oh, luar biasa. Kemudian bulu tangkis, kebetulan ayah saya gitu ya. Ayah saya dulu itu pernah jadi ketua ketua bulu tangkis di wilayah. Berarti ini ada darah atlet sebenarnya ya? Mungkin, cuma saat itu kan memang tempat-tempat berlatih khusus itu klub lah gitu ya. Klub, ya oke. Nggak ada, jauh. Iya. Sementara akses kita terbentur juga dengan biaya mungkin, jarak, biaya banyak hal lah. Iya, gitu. Betul. Akhirnya saya itu main catur, main bola, tenis meja, bulu tangkis, voli. Oke. Gitu. Ada olahraga yang nggak bisa nggak Pak RW nih? Saya musik doang yang nggak bisa Kang Lutfi. Karena saya tahu ada satu olahraga yang beliau takutin sebenarnya, cuman nggak mau diekspos aja di sini. Ada yang ditakutin sebenarnya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya udah berlatih itu. Udah mulai ya. Cuma 5 meter saya nyampe lah ke sana. Asal jangan dalam segini aja Kang Lutfi. Olahraga yang nyebur ya. Olahraga yang nyebur nih agak gimana gitu. Pokoknya airnya itu harus di bawah hidung, jadi saya masih bisa bernapas begitu. Iya. Oke, benar. Jadi memang saya pemirsa dari kecil itu nggak suka berenang, bukan nggak suka berenang. Dulu saya masih kecil di Cakung itu ada namanya bahasa Betawi itu kobakan. Di Cakung nggak ada sungai kali ya? Nggak ada. Oke. Kalaupun ada, sungainya itu kotor. Iya, betul. Yang ada empang atau kobakan. Iya. Dan teman-teman masih kecil itu sering pada pada berenang. Iya. Gitu, karena zaman dulu kan ada lintah ya, ada pacet ya. Nah, saya takut itu. Teman-teman saya berenang, saya enggak.
Makanya orang pada pinter, saya enggak. Kita terima aja alasannya gitu ya. Artinya kita terima aja alasannya karena ternyata gitu ya ada trauma terhadap Tadi dulu, Bang Lutfi. pacet gitu Mau ya. nggak tahu cerita lucu saya masalah berenang? Ya, boleh nih. Gimana nih gitu? Saya ketika saya punya anak, ini aib saya pemirsa, saya kasih tahu ya, nggak apa-apa tapi ya. Bebas kalau di sini bebas. No sensor di sini. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu lah, saya ajak berenang anak. Saat itu ada nama anak saya kan Faizan. Iya. Ada apa namanya? Ada spiral ya, ada spiral. Buat naik seluncuran. ke atas, seluncuran, ya, betul, seluncuran. Iya. Naik seluncur sana dong. Ayo gitu kan. Oke. Sampai di atas kan kita begini posisi kan? Iya. Faizan di sini, Pi. Iya, di pangku. Di paha, di pangku. Iya. Seluncurlah kita Itu kolam seluncuran cuma segini sepinggang Kang Lutfi. Pinggang orang dewasa. Sepinggang orang dewasa. Oke. Meluncurlah kita ke bawah. Itu juga berani meluncur karena tahu sepinggang kan? Sepinggang. Oke. Yang terjadi udah sampai di bawah pemirsa. Pas udah sampai di bawah, biur gitu kan. Akhirnya saya nggak bisa bangun. Enggak, ini oke lah. Ini anaknya gimana nih? Anaknya nih, bapaknya nggak bisa bangun, anaknya gimana nih? Anaknya di atas paha saya. Masih. Berarti anaknya nggak bisa bangun juga dong? Nggak bisa bangun karena saya kelabakan. Akhirnya apa? Ada bapak-bapak yang narik tangan saya. Pak, nggak apa-apa Pak, saya tenggelam. Sepinggang. Ini bayangin aja lah, bisa dibayangin ya. Kalau ada orang bapak-bapak narik gitu ya. Setelah berdiri seperti apa gitu, mimik gitu ya, orang sekitarnya seperti apa, pemirsa bayangin sendirilah. Pas ditarik sama bapak-bapak, bapak nggak apa-apa, saya bilang. Oke. Jadi ketua RW ini harus sabar ngadapin warga. Tetapi ya nggak bisa juga, kalau kena air ya panik juga. Warga tolong dimaklum ya kalau misalkan Pak RW-nya nggak bisa berenang. Iya. Tapi gini Pak, enggak ya, alhamdulillahnya kan mungkin di apa namanya? Di kepengurusan warga ini Pak RW insya Allah lah nggak harus berenang. Sekarang lingkungan udah aman banjir lah ya. Aman, alhamdulillah. Kan kalau rawan banjir bahaya ini Pak RW. Gimana cara nolonginnya? Sepinggang aja beliau panik gitu kan ya. Iya. Tapi aman ya. Taman Kebalen sekarang udah rapi lah ya. Itu di Taman Kebalen banjir kalau nggak salah 2012. Oh, ya. Saya belum bermukim sini itu. 2012 belum ya? Ya, belum. 2012 kalau nggak salah yang banjir 5 tahun itu. Oh ya, banjir 5 tahunan. Gitu. Itu kita kena imbasnya di sini ya? Kena. Itu semana ya? Sepaha lah. Oh, kalau itu ada lagi Pak RW berarti 2020 itu. Ada ya, tapi lebih tinggi 2020. Oh ya memang mungkin, 2020 artinya, hampir sih. Artinya biasanya banjir yang 5 tahunan. Iya. Gitu. Dan seingat saya sih 2012 ya. 2020 ada tapi lebih tinggi 2012 karena di sana sampai pos ronda yang ada di RT 3 itu kita begadang dan kita di atas pos ronda nggak bisa duduk, justru kita pakai kursi. Gitu. Kadang pos ronda pun udah tenggelam. Oh iya. Gitu. Ya salah satu kendala gitu ya, salah satu kendala di lingkungan itu apalagi masih pinggiran Jakarta itu Jakarta, betul. Banjir itu salah satunya pemirsa. Nah Pak RW, saya ini sekaligus aja nih kita tanya itu. Artinya kan lingkungan itu semakin kesini berubah lah ya, ada perubahan lah ya. Betul. Dari yang tadi Pak RW paling parah 2012 terus kesininya sekarang sudah nggak banjir. Ini kan bukan sihir gitu kan, bukan tiba-tiba seperti itu. Ini kan ada kaitannya nih dengan program RW, entah itu bantuannya program dari kelurahan segala macam. Nah itu boleh cerita nggak kira-kira nih pembangunan apa yang jadi concern fokus Pak RW ini? Fungsi dari ketua RT dan ketua RW adalah salah satunya merencanakan pembangunan. Iya. Nah, di perencanaan pembangunan ini ada yang namanya musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Oh, musrembang. Ya. Oke. Di situ kita ajukan. Itu kita ajukan ke tahunan ini. Tahunan. Setiap tahun, oke. Setiap tahun. Iya. Setiap tahun kita ajukan. Ke kita pemerintah daerah. Dengan kelurahan. Oke. Setiap tahun kelurahan pasti akan info para ketua RW tolong dibuatkan musrembang berapa titik RT mana yang perlu dibangun, gitu kan. Akhirnya kita buat proposal.
Oh, artinya kan berarti ketua RW pun harus apa namanya, mengumpulkan data dan Iya. survei secara aktual dong. Iya, Karena kan betul. tidak serta-merta mengajukan padahal memang tidak diperlukan. Berarti memang Tidak. kita Dan harus kita turun. harus informasi ke para ketua RT, database itu penting. Iya, iya, iya. Wilayah mana, gang mana yang diperlukan untuk kita bangun. Nah, itu di Permendagri nomor 18 2018 pasal 4 kalau nggak salah, Iya, antara iya. pasal 4 pasal 5 apa namanya, tentang tugas dan fungsi ketua RW ada di sana. Oke. Nah, perencanaan pembangunan. Jadi enggak serta-merta tadi Kang Lutfi bilang. Iya, iya, iya. Seperti sihir tiba-tiba yang sekitar beberapa tahun lalu banjir sekarang enggak. Iya, Nah, iya. itulah ketua RT akhirnya menentukan titik gang mana yang diperlukan yang menjadi prioritas. Nah, akhirnya kita bangun satu gitu kan. Nah, itu otomatis Pak. Artinya maksudnya gini, dalam pikiran saya mungkin pengajuan tersebut juga dilakukan juga oleh RW lain, RT lain gitu ya. Iya. Terakhir, musrembang terakhir itu setiap RW menyertakan 10 titik. Oke. 10 titik. Jadi kuota itu ada ya. Ada 10 Setiap titik. RW dapat kuota. Nah, sekarang bayangin aja kalau misalkan 10 titik, Iya. sementara di Kebalen ini ada 29 RW, berarti 290 titik dan semuanya itu belum apa ya, belum pasti nggak bisa terpenuhi. Iya, gitu. iya, iya, Artinya waiting list lah mungkin. Ah. Dan setiap tahun kita harus mengajukan proposal kembali. Iya, iya. Artinya belum tentu kita mengajukan tuh belum tentu tahun ini atau tahun depan dapat, belum tentu. Oh, belum tentu. Oh, Karena apa? Karena Siap. anggaran dari pemerintah kan terbatas. Tapi keputusan bahwa akan titik ini yang dibangun berarti dari kelurahan, dari timnya kelurahan. Iya, artinya kita mengajukan ketika ada titik terang Iya. dari pihak terkait gitu ya. Nah, Akan menyampaikan ke kelurahan dan ke kelurahan akan sampaikan ke kita gitu. Oh, titik ini yang kemungkinan akan turun. iya. Nah, barulah kita koordinasi dengan para ketua RT nih. Iya, RT iya, yang akan dibangun. Gitu. Akhirnya biasanya kalau misalkan 2024 ini dibangun itu musrembang di 2023. Oh, setahun Gitu. sebelumnya udah Setahun ada sebelumnya. proposal udah pada masuk gitu ya. Betul. Berarti memang masing-masing ketua RT terus diajukan ke ketua RW itu perencanaan pembangunan, menyusun ya. Pembangunan yang Tiap tadi tahun saya berarti bilang harus di menyusun perencanaan Permendagri pembangunan. nomor 18 tahun 2018 Iya. ada di sana di pasal 4 pasal 5 tentang tugas dan fungsi ketua Ketua RT dan RT dan RW. iya. Kalau bicara masalah Pembangunan. gitu Nah, kan. itu menarik nih. Biar warga juga tahu ya. Maksudnya memang mungkin warga tahu pada saat pelaksanaan pembangunan itu dilakukan di lingkungannya, tetapi kan proses pengajuan dan segala macam gitu ya. Betul. Tidak serta-merta tiba-tiba ini nanti ada kok bantuan dari Pemda, ada kok gitu ya. Tidak, Betul. tetapi semuanya juga harus kita perjuangkan ya. Betul, dan begini juga satu hal yang harus jadi pemikiran kita sama-sama ya. Kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi di depan rumah saya, Iya. saat itu nggak harus menunggu dari musrembang. Artinya begini, ketika depan rumah kita, gangnya, jalannya itu rusak, ya kenapa juga harus nunggu musrembang? Nah, ini menarik nih. Gitu loh. Berarti harus digimanain itu, Mandiri Per? dong, kita mandiri, kita ajak warga di sebelah-sebelah kita, kita sampaikan keinginan kita, rumah kita ini jalannya sekian meter rusak. Iya. Kalaupun kita nunggu musrembang itu kan masih lama. Kenapa juga enggak, ayo kita urunan gitu loh. Iya. Kita urunan dan depan rumah kita jadinya bagus. Kalaupun satu saat kita dapat musrembang lagi, jalan kita makin bagus. Iya, jadi memang ya tidak semuanya kita harus nurun dulu dana dari enggak, sana, enggak. proyeknya Kalau turun gitu kalau ya. saya coba Keburu kena banjir ya. Betul. Kalau saya coba mengajak teman-teman di wilayah, ya ayolah kita bagusin jalan kita. Kalau misalkan ada yang keberatan ya kan kita tadi saya bilang itu kan bagian dari masalah. Betul, Gitu loh. Kita ajak ngobrol sama-sama. Itu sulit cari itu, Pak. solusinya gitu lah. Paling sulit kan sebenarnya ya. Ya, tapi alhamdulillah kalau misalkan teman-teman itu kompak, meskipun ada 1-2 orang misalkan yang keberatan, Iya. ya nyatanya realisasi gitu lah. Iya. Artinya fokus sama tujuan aja gitu ya. Artinya Betul, kan betul. kita juga tidak bisa berharap 100% warga itu juga
pro menyetujui apa ide gagasan kita gitu ya. Iya. Tetapi kalau ternyata itu untuk kemaslahatan yang banyak, justru yang mendukung lebih banyak, ya kita fokus sama tujuan. Fokus aja, betul. Toh Setuju, itu setuju. juga untuk apa ya, kemaslahatan umat. Iya. Gitu. Betul. Iya dong. Yang pakai jalan itu kan Iya. semua warga, bukan hanya kita gitu. Iya. Sejauh kita bisa kasih manfaat ya udah. Jalan. Toh masalah biaya kita bisa urunan. Iya, betul. Kita cari solusi. Apapun itu ya, ada yang memang harus dengan biaya yang besar, tapi ada juga yang bisa kita lakukan dengan tenaga kerja bakti yang rutin gitu kan. Kalau kalau terkait banjir dan segala macam gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan mungkin itu juga nanti para pengurus RT, para pengurus RW itu akan berperan lah di situ. Tinggal sebenarnya dukungan warga juga ya. Karena tanpa dukungan warga ini ya agak sulit juga para pengurus ini mau memperbaiki lingkungan dan segala macam gitu. Iya, itulah yang memang suka menjadi dihindarin lah. Ini kopinya nggak nyampe ya, yang Lutfi ya. Kita bikin kopi dulu apa nih? Mana krunya ini? Makan gaji buta ini krunya ini. Oke, nah gitu pemirsa. Jadi tadi kita sudah sempat membahas ternyata memang bahwasanya terutama nih Taman Kebalen ini ya, Taman Kebalen ini sudah bukan ranahnya developer ya Pak ya. Iya. Artinya setiap pembangunan ya kita pengajuannya langsung ke pemerintah daerah gitu ya. Lain halnya kalau perumahan baru yang masih didevelop gitu ya. Nah terkait juga dengan itu ya, karena memang susah, kita sudah bukan tanggung jawab developer, ya dari warga lah untuk hal-hal yang bisa dilakukan didahulukan aja. Ini ngomong-ngomong gitu. Podcast ini udah berapa yang tamunya? Wah, udah banyak. Ini yang kedua. yang kedua ya gitu. Nah rencananya itu bintang tamunya menurut Kang Lutfi itu siapa aja gitu. Ini tujuan podcast ini saya lihat dari podcast yang pertama pemirsa itu ketua RT. Iya, ya, betul. Itu ketua RT Pak Heri kalau nggak salah. Heri, gitu. Sekarang ketua RW. Nah, sekarang ketua RW. Ya. Saya cuma pengen tanya, tujuannya itu apakah memang kita bicara masalah apa ya, masalah kepemerintahan kah, lingkungan kah, atau hal-hal yang umum? Sebenarnya memang umum. Jadi gini, podcast ini bertujuan sebenarnya ada hal yang sebenarnya bisa diobrolkan gitu ya, yang terjadi di kiri kanan depan belakang kita Pak RW. Kemarin kita sudah sangat kenyang lah ya disuguhin oleh politik nasional, yang rasa-rasanya kadang-kadang kita ikutan juga nggak terlalu ngaruh gitu. Betul. Terus juga apalagi kalau dunia entertainnya ngomongin gosip selebriti kayaknya bukan juga dunia kita gitu ya. Rasa-rasanya perlu nih suatu obrolan yang benar-benar berasa nih di teman-teman warga dan segala macam, bahwa itu terjadi di keseharian kita. Iya, tapi saya begini Kang Lutfi. Kalau bicara masalah kepemerintahan atau lingkungan, kalau tadi saya sampaikan Permen Dagri nomor 18 2018 ini, saya minta tolong koreksi ya buat pemirsa sekalian. Bila ada komentar saya yang mungkin salah ya tolong dimaklum. Gitu. Jadi betul. Saya juga ngeraba kalau nggak salah sih terkait pembangunan tadi, apalagi saya sebut masalah Permendagri, takutnya salah. Gitu. Aman itu. Nanti deskripsi itu kita akan coba mengkoreksi. Misalkan ada singkatan yang salah, ada pasal yang salah. Harus kalau di podcast itu. Karena kan ini dipublish kan. Ini dipublish. Nanti para pemirsa juga bisa ngelihat di deskripsinya nih. Oh, yang dimaksud ternyata ini. Tahunnya 2018 ternyata 2019. Nanti kita koreksi di deskripsinya gitu ya. Jadi saran saya mungkin nanti ke depannya ya bukan hanya pemerintahan gitu ya. Ya kan? Kita bicara masalah hal umum yang lebih lebih rileks lagi. Iya, betul gitu. Setuju itu. Dan saya yang tadi saya bilang kita bisa collab kayaknya deh. Kita bisa berkolaborasi. Kang Lutfi sama saya, kita bikin podcast, kita cari. Haruslah kita cari bintang tamu. Iya. Ya. Bisa itu. Jadi kita berdua host nih. Betul, kita cocok bisa ini. Jadi host. Cocok ini, betul kan. Next jobnya nih. Iya, setuju Pak. Jadi memang tadi kalau balik ke pertanyaan itu,
memang fokus saya saat ini gitu ya ke tokoh lah, tokoh-tokoh di masyarakat. Ada Pak RT, Pak RW, atau mungkin ada yang di sesepuh lah, atau yang dituakan di ini siapa. Nantilah kita coba undang teman-teman kita ke sini. Boleh. Untuk kita sharing ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrol, ini kan ada gitar, ya. Saya juga kan dengar lah ya kalau Kang Lutfi ini pemusik. Itu musisi, tapi kita ini musisi. Nah, seniman amatir. Buat pemirsa sekalian, Kang Lutfi ini musisi yang mungkin akan saya kupas detail ketika nanti saya di podcast saya, Kang Lutfi sebagai ya. Berarti saya sebagai musisi di situ. Iya dong, sebagai musisi. Tapi amatir juga ya. Mumpung di sini di sini saya. Jadi nggak salah kalau misalkan pemirsa sekalian, saya jadi host nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Satu podcast 2 tamu nih. Jadi pemirsa itu nggak salah kalau misalkan lihat podcast ini, karena hostnya Kang Lutfi itu ternyata punya band, namanya apa tadi? The Dream Theory. Jadi bisa lihat ada albumnya atau single? Masih single. Kita rilisan udah 3 single lah. Masih single ya. Jadi coba dilihat dah. Boleh lah nanti. Jadi menurut link saya YouTube-nya di sini nih. Menurut saya sih lagunya oke lah gitu. Kalau tadi dibilang amatir, ternyata lagu-lagunya juga enak. Iya. Jadi ya podcast siapa? Boleh nggak sih sebenarnya? Ini podcast kenapa kita nggak main sama? Kita nggak main sama-sama main gitar. Iya, boleh lah gitu ya. Oke, apa lagi nih pertanyaan? Ini Bapak Haus ya. Bapak Haus, saya balikin lagi Kang Lutfi. Ada lagi nggak yang mau ditanyain ke saya? Gini nih Pak RW, sebelum nanti kita ke penutupan lah ya. Goalsnya, kalau Pak RW nih goalsnya selama menjabat tadi kan masih ada sisa 3,5 tahun lah ya. Goalsnya yang paling diimpikan lah terhadap lingkungan tuh pingin seperti apa? Ini yang paling penting. Yang pasti sih sebenarnya goalsnya kerukunan warga itu tercipta, yang rukun pertama, ya. Gitu, rukun ya, pasti. Itu paling penting. Itu memang paling penting. Yang kedua, kalau kita bicara masalah pembangunan, ya pasti akan makan waktu cukup panjang. Iya. Gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa enggak semua yang kita ajukan itu disetujui. Iya, betul, gitu. Artinya secara parsial, apalagi ada 9 RT, tentunya akan makan waktu cukup panjang nih. Iya. Dan 3,5 tahun ke depan nggak mungkin rasanya semua PR yang ada itu bisa selesai sama saya. Tapi paling enggak saat ini saya boleh cukup berbangga karena ketika saya menjabat sudah ada 3 sarana olahraga yang ada di RW 19. Gitu. Bukan karena saya, tetapi memang itu hasil kerja keras dari para ketua RT. Ya. Kemudian ada beberapa tokoh masyarakat dan harus saya sampaikan di podcast ini. Jadi bukan hanya kerja keras ketua RW, enggak. Gitu. Tapi memang prosesnya ketika kita diminta, itu justru yang bekerja keras adalah ketua RT. Gitu kan. Iya, misalkan saya bilang Pak RT titik mana yang mau dibangun. Betul. Akhirnya RT berkoordinasi dengan warga, kasih titik. Saya hanya menyampaikan, kemudian saya buat proposal dan kirim ke kelurahan. Nah, artinya banyak orang yang terlibat. Iya. Gitu. Dan sekali lagi dengan PR yang cukup banyak ini nggak mungkin rasanya 3,5 tahun, tapi paling enggak ketika progres itu ada, gitu ya. Saya rasa alhamdulillah gitu. Kalau misalkan 3,5 tahun lagi nanti ke depan akan ada warga yang makin rukun, kemudian secara infrastruktur RW 19 itu makin baik, gitu. Contoh di RT 1, di RT 6 itu pengecoran udah beres semua, di RT 3 sudah terrealisasi, gitu. Sudah terrealisasi. PR-nya hanya tinggal Yudit, kemudian PJU gitu ya. Jadi ada beberapa RT-RT lain yang jadi prioritas saat ini adalah pengecoran, peningkatan jalan. Ya ini sebagai pembelajaran lah buat lingkungan lain juga ya, buat RT lain ya, kurang lebih artinya
yang namanya pengajuan tentu mungkin ada keterbatasan kuota dan segala macam. Tapi ya itu jangan mudah putus asa gitu ya. Harus terus diperjuangkan, dan yang paling penting ya berkoordinasi dengan para pihak yang memang diperlukan supaya memang itu akhirnya tujuannya adalah pembangunan terrealisasi. Dan yang paling jadi prioritas tadi yang saya bilang di nomor 1, rukun antar warga udah sangat baik gitu. Ini penting nih, alhamdulillah, berarti kan seperti itu. Iya. Lingkungan aman ya? Aman. Aman, alhamdulillah. Tidak ada ya kasus-kasus pencurian segala macam, aman lah ya. Kalau bicara masalah pencurian sih secara data 1,5 tahun ini ada sih, tapi nah ini juga buat pemirsa. Pencurian itu bukan hanya tanggung jawab ketua pengurus RT dan tim keamanan. Iya. Yang paling penting adalah warganya sendiri harus aware. Iya, betul. Taruh motor di pinggir jalan gitu ya. Pada saat kondisi atau lingkungan sedang sepi, atau ada di teras rumah tetapi tidak terkunci, atau bahkan ada satu kejadian di pinggir jalan kuncinya masih nyantel di motornya. Iya. Itu kembali ke kehati-hatian masing-masing lah. Kadang-kadang di warga itu kan, ini salah security gitu ya. Iya, betul. Keamanan enggak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Jadi banyak faktor lah. Iya. Dan tinggal gimana cara kita menjaga barang sendiri dengan harapan ke depannya enggak ada lagi terjadi pencurian. Kalau tadi dibilang ada pencurian, ada ya gitu. pasti. Tapi minimal bukan minimal ya, ada sekitar 1 atau 2 lah 1,5 tahun ini. Iya, karena kita lihat juga sekarang program keamanan lebih diperketat ya. Buka tutup gerbang dan segala macam gitu ya. Penerangan jalan juga itu kan juga berpotensi supaya menghindari pencurian. Betul. Cocok gitu. Oke, baik Pak RW. Nah, sudah cukup panjang lebar nih dengan Pak Andi Suhara sebagai Ketua RW 19. Mungkin terakhir aja lah sebagai penutup, harapan Pak RW dari warga, khususnya warga RW 19 dong, itu kira-kira apa harapan Pak RW dari warga gitu? Apakah jadikan saya 2 periode? Iya. Kita ingin tahu, penasaran gitu ya. Enggak lah, tetap harapan saya adalah tadi yang saya bilang, goalsnya gitu. Artinya gini, harapan sama goal saya mirip-mirip. Harapan saya adalah kerukunan antar warga itu bisa terjalin lah ya. Betul. Karena apa? Bicara masalah lingkungan, kalau kita punya tetangga, kemudian ada masalah sama orang tersebut, sementara rumahnya berdekatan gitu ya, kan nggak enak Kang Lutfi. Nggak enak itu. Nggak betah gitu. Kita papasan ketemu dia, sama-sama menghindar, betul. Kan. Jadi paling penting adalah harapan kerukunan antar warga itu bisa tercipta. Makanya program-program dari ketua RT mungkin pertemuan di RW 19 itu kan ada pengajian, ada arisan. Itu kan bagian dari untuk menciptakan kerukunan. Kalau kita tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Iya. Gitu. Kalau saya harapannya seperti itu, enggak jauh-jauh dari masalah kerukunan, silaturahminya semakin meningkat. Betul. Itulah. Jadi ketua RW juga berarti memang harus sabar banget. Setiap warga punya ini yang berbeda gitu ya. Oke. Pak RW, terima kasih nih atas waktunya. Ngomong-ngomong, kapan kita kolaborasi? Mau nyanyi nggak? Jadi nggak nyanyi nih? Nyanyi apa kita? Nyanyi apa? Krunya ini mau bantu nyanyi nggak krunya? Ini Pak RW juga gini-gini sering nyanyi, sering karaokean sama kita. Makanya kita tes aja lah, satu rap gitu ya. Lagu apa? Nyanyi apa? Lagu apa? Aduh, saya jadi deg-degan ini. Boleh lah, satu rap aja lah. Kita apa ya? Kita berdua aja lah ya. Boleh. Inilah yang sering dinyanyiin Pak RW itu apa? Yang seberang istana lah. Denting piano lah. Oh ya, denting piano tuh enak. Asik. Denting piano gitu. Aja nih. Boleh. Set. Oke. Saya intro dulu ya. Boleh.
Ini kru tolong dibantu saya suaranya nih kru. Nah lihat pemirsa, keren gitarnya. Denting piano, kala jemari menari. Aduh, pohon pelang di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Oh maafkanlah. Keren. Oh maafkanlah. Belum. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Wah, terima kasih. Biasa Ada yang lupa pemirsa. seru lah. Ini yang kita tunggu. Pertama tadi janjinya collab podcast. Oke, yang siap. kedua saya jadi bintang tamu nanti di channelnya Pak RW. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin itu semoga bermanfaat nih buat para pemirsa Dapur Podcast. Yang jelas obrolan kita, obrolan sehari-hari, obrolan kita adalah obrolan lingkungan yang memang kita akan temuin setiap saat. Untuk itu ambil saja pembelajarannya. Ada kiat-kiat juga tadi, ada pengalaman, dan beliau termasuk yang sangat sabar bagaimana cara menghandle intrik segala macam. Itu sangat bermanfaat bagi warga. Jadi harapannya warga juga mulai aware nih. Oh ternyata di belakang ada yang berjuang, kita harus dukung dong terus. Betul. Ya. Karena ini dari kita dan buat kita juga. Ya. Siap. Pak RW, terima kasih banyak atas baik, waktunya. sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir saya diundang. Oh iya, harus lagi nanti. Terima siap. kasih Dapur Oke. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.